Selamat siang semuanya. Hari ini kita berjumpa kembali untuk berdiskusi tentang materi perkuliahan kita, yaitu tentang Dynamic Linked List. Ini merupakan salah satu materi untuk mata kuliah struktur data dan algoritma untuk program studi di 4 Teknik Informatika Politeknik Negeri Lok Sumawe, dan merupakan kerjasama antara Universitas Syah Kuala dengan Politeknik Negeri Lok Sumawe. Kerjasama ini adalah bentuk pembelajaran secara online yang dilakukan oleh dosen program studi atau jurusan Informatika Universitas Syah Kuala bekerjasama dengan jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Lok Sumawe. Hari ini kita akan mencoba membahas tentang linked list. Namun sebelumnya perlu sedikit kita review kembali tentang struct, di mana struct adalah salah satu materi di dalam struktur data yang mendukung dan juga materi yang sangat penting di dalam mengimplementasikan sebuah linked list. Mari kita lihat bersama-sama apa itu struct. Struct di dalam bahasa C dikenal dengan structure, dapat digunakan untuk membentuk tipe data dan member-membernya. Seperti halnya pendeklarasian sebuah variabel menggunakan sebuah tipe data, di dalam C kita tahu bahwa jika kita membuat sebuah variabel, maka perlu bagi kita untuk mendefinisikan tipe data apa yang cocok untuk variabel tersebut. Jika hendak mendeklarasikan variabel X, di mana X di dalamnya adalah sebuah variabel yang bisa menampung nilai yang bilangan bulat, maka variabel X tersebut harus dideklarasikan dengan menggunakan tipe data integer atau int. Begitu juga contoh yang lain. Jika seandainya kita mempunyai sebuah variabel IPK, di mana variabel IPK tersebut hendak kita menyimpan atau menampung nilai-nilai yang bertipe data desimal, maka variabel IPK tersebut harus dideklarasikan menggunakan tipe data float. Nah, pertanyaan sekarang, jika seandainya ada sebuah variabel dari mana variabel tersebut menampung tipe data yang berbeda, maka apa yang harus dilakukan? Di dalam C memberikan kemudahan kepada kita untuk membentuk sebuah variabel dengan tipe data yang berbeda. Bisa mempunyai satu tipe data ataupun dua tipe data atau lebih. Nah, di dalam C itu dikenal dengan struct. Mari kita lihat contoh penggunaan sebuah struct dengan menggunakan C. Jika seandainya di dalam pendeklarasian sebuah variabel terdiri dari tipe data integer dan float, maka cara pendeklarasian struct menggunakan C adalah seperti terlihat pada contoh pada slide ini. Struct product, definisikan kedua buah tipe datanya dan diakhiri dengan titik koma. Kedua buah tipe data ini dikenal dengan nama member. Nah, jika contoh seperti yang ada pada slide ini, kita bisa mengatakan bahwa sebuah struct product
memiliki member weight bertipe data integer dan satu lagi membernya adalah price bertipe data float. Sekarang jika seandainya kita hendak mendeklarasikan sebuah variabel di mana variabel itu bertipe data struct product, maka cara pendeklarasian variabel tersebut dengan menggunakan struct product apple. Ini artinya sebuah variabel apple dia bertipe data struct product. Jadi kita tahu produk apple dia memiliki tipe data integer dan juga dia mempunyai member yang bertipe data float. Pendeklarasian semacam ini seperti yang tertera pada slide ini membuat panjang pendeklarasian sebuah program. Di dalam C mengizinkan kita untuk memberikan alias sebuah struct dengan menggunakan sintak typedef. Jika sebuah struct sudah dialiaskan menjadi sebuah variabel, maka nama alias tersebut akan menjadi sebuah tipe data. Mari kita lihat bagaimana contoh pendeklarasian alias pada struct. Pada contoh yang di atas ini terlihat bahwa kita tahu sebuah tipe data di dalam C namanya adalah integer. Integer, seandainya kita membuat atau mendeklarasikan typedef di belakang sebuah integer dan kita memberikan alias di depan int dengan menggunakan integer, maka integer ini akan menjadi alias. Jika seandainya kita mendeklarasikan 3 variabel i, j, dan k dengan menggunakan tipe data integer, maka sama artinya kita mendeklarasikan variabel i, j, k dengan menggunakan tipe data int. Contoh yang barusan kita bahas tadi adalah pemberian alias atau pembuatan alias pada tipe data. Contoh sekarang yang di bawah ini adalah pendeklarasian sebuah alias dengan menggunakan struct product. Sama halnya contoh yang sebelumnya, untuk memberikan alias kepada sebuah struct, kita juga mengharuskan menulis typedef di depan struct product, kemudian kita berikan alias product di depannya, maka produk ini merupakan alias di mana di dalamnya itu berjenis struct product, int dan float. Kemudian jika seandainya kita mendeklarasikan sebuah variabel apple dengan menggunakan alias product, maka di sini kita hanya menulis produk spasi apple. Mari kita lihat sekarang materi tentang single linked list. Single linked list merupakan sebuah struktur data yang terdiri dari urutan data dan sebuah pointer yang menghubungkan antara satu list dengan list yang lain. Sebuah linked list dapat diilustrasikan seperti gambar berikut ini. Terdapat 3 buah node data, yaitu 5, 15, 6, di mana ketiga buah node tersebut terhubung satu sama lain dengan menggunakan sebuah pointer. Misalnya, node nomor 5 akan menghubung dengan node yang isinya 15 dengan menggunakan pointer yang ini. Sedangkan node 16 dia akan berhubung dengan node 15 dengan menggunakan pointer ini. Nah, adapun sebuah pointer pertama
yaitu pointer 5 yang isinya 5 dihubung oleh sebuah pointer yang namanya head, sehingga terbentuklah sebuah rangkaian atau rantaian node yang berisikan data-data yang kita kenal dengan nama single linked list. Rantaian ini berbentuk linear, sehingga data yang dimasukkan dari satu ke data yang lain dinamakan dengan single linked list. Bagaimana kita mengimplementasikan sebuah single linked list dengan menggunakan C? Mari kita lihat bersama-sama ilustrasi yang ada pada gambar di bawah ini. Jika seandainya kita mengetahui node-node yang terbentuk satu sama lain dengan menggunakan linked list, di sini kita akan melihat ada dua buah struct yang harus kita definisikan. Struct pertama adalah pendeklarasian struct untuk node, dan satu lagi adalah pendeklarasian sebuah struct untuk pointer head. Kita ketahui untuk setiap node data yang ada pada ilustrasi linked list ini terdapat dua buah member. Member pertama adalah untuk penginputan data, dan member kedua adalah untuk sebuah pointer, di mana pointer ini yang akan menghubungkan dengan node yang lain. Oleh karena itu, cara pendeklarasian struct untuk node ini adalah seperti yang tertera pada slide ini. Type def struct node, kemudian kita deklarasikan member pertama adalah data yang bertipe data integer. Harus kita deklarasikan bertipe data integer karena data yang berisikan pada node ini, dan ini merupakan bertipe data integer. Kemudian satu member lagi yang kita deklarasikan dengan nama next, yaitu untuk member pada node ini, dia harus bertipe data pointer karena dia yang akan menunjukkan kepada node yang lain. Kita ketahui member ini dia akan menunjukkan kepada pointer, dia merupakan pointer yang menunjukkan kepada sebuah node. Makanya pendeklarasian member next harus dideklarasikan dengan node PTR, di mana node PTR ini merupakan sebuah alias yang bertipe data struct dan berbentuk pointer. Kita selesai mendeklarasikan sebuah struct untuk node. Bagaimana kita mengimplementasikan dan mendeklarasikan sebuah struct untuk pointer head? Kita mengetahui di dalam setiap node yang tersimpan di dalam sebuah linked list, kita hendak mengetahui berapa banyak node yang kita sudah masukkan. Oleh karena itu, kita perlu mendeklarasikan sebuah member namanya size yang berukuran unsize atau integer positif. Dan satu lagi member head, di mana member head ini merupakan pointer yang menunjukkan kepada sebuah node. Oleh karena itu, member head kita deklarasikan dengan menggunakan tipe data node PTR. Selesai, kita deklarasikan dua buah struct dan satu buah alias pada saat kita implementasikan sebuah linked list dengan menggunakan bahasa pemrograman C. Mari sedikit kita menganalisa tentang linked list. Linked list kita ketahui merupakan salah satu struktur data yang bisa menyimpan data dengan menggunakan rantaian. Pertanyaan sekarang yang muncul pada diri kita adalah
bagaimana kita hendak menambahkan node di dalam sebuah linked list. Asumsikan kita ingin menambahkan node baru di depan head. Linked list adalah prinsip kerja linked list seperti rantaian. Jadi, sebuah node akan selalu ditambah di depan sebuah pointer head. Kita akan menambahkan sebuah node yang lain, maka node yang baru selalu ditunjukkan oleh pointer head. Jika kita menambahkan sebuah node di depan pointer head, maka jelas kompleksitas program dan untuk penambahan node dalam linked list adalah big O of 1. Dia merupakan konstan. Bagaimana terjadi big O of 1 untuk kompleksitas dalam penambahan node dengan menggunakan linked list? Mari kita lihat langkah-langkah penambahan node. Algoritmanya adalah seperti berikut. Yang pertama, sebelum kita tambahkan linked list, tambahkan node ke dalam linked list, pertama kita bentuk node-nya dengan memasukkan data ke dalam member data. Setelah itu baru kita desain kembali linked list sehingga kita masih memperoleh linked list dengan komposisi node yang baru. Berikut ilustrasi penambahan sebuah node baru dengan menggunakan linked list. Langkah pertama, kita akan membentuk sebuah node dengan memberikan data, yaitu di sini 3 ke dalam member data. Kita ketahui node tadi node adalah sebuah struct yang berisikan 2 member. Member data dan member next yang merupakan pointer. Langkah kedua, kita tambahkan node di depan head di mana pointer dari node yang baru akan menunjukkan ke node yang sebelumnya. Kemudian pointer head akan menunjukkan kepada pointer yang baru. Sehingga kita akan kita dapatkan atau kita akan dapat peroleh linked list yang baru seperti yang tertera pada ilustrasi slide ini. Berdasarkan ilustrasi tersebut, jelas sekali waktu yang kita butuhkan untuk menambahkan node yang baru dengan menggunakan linked list adalah big O of 1. Hal ini karena kita tidak membutuhkan pengecekan setiap list sebelum penambahan node yang baru. Berikut kita akan melihat bagaimana kompleksitas sebuah program untuk mencari node di dalam linked list. Prinsip kerja mencari node di dalam linked list adalah secara linear. Artinya, linked list tidak bisa mengakses secara langsung kepada node yang hendak kita cari. Jika kita hendak mencari sebuah data yang berada di dalam node dengan menggunakan linked list, maka kita harus mengecek setiap node yang diawali pengecekan melalui pointer head. Di sini jelas sekali kompleksitas program kita untuk mencari sebuah node di dalam linked list adalah big O of n. Biasanya node-node dibentuk secara linear di dalam linked list. Big O of n
adalah kompleksitas untuk pencarian node dikarenakan seandainya kita hendak mencari sebuah node di mana node-nya berada pada ujung daripada linked list, maka jelas waktu yang dibutuhkan untuk mencari data tersebut adalah sebanyak data yang ada di dalam linked list. Oleh karena itu, kompleksitas daripada linked list adalah big O of n. Dua alasan binary search tidak dapat digunakan untuk linked list. Yang pertama adalah linked list tidak mempunyai indeks. Yang kedua, linked list tidak dapat dibagi menjadi dua bagian. Makanya linked list tidak bisa kita gunakan binary search untuk algoritma pencarian node. Yang ketiga, operasi yang harus kita analisa adalah bagaimana seandainya kita hendak menghapus node di dalam sebuah linked list. Proses penghapusan node sebuah linked list terlihat pada ilustrasi gambar berikut ini. Jika seandainya kita hendak menghapus sebuah nilai, yaitu nilai 15 di dalam linked list kita, bagaimana proses penghapusan node tersebut? Yang pertama adalah head akan mencari data yang berisikan 15. Berarti head sekarang menunjukkan ketiga, dia akan mengecek apakah 3 ini merupakan 15 atau bukan. Kalau bukan, dia akan mencari data berikutnya, kemudian akan mencari sampai dia menemukan data 15, kemudian baru dihapuskan data yang 15 dan dipindahkan pointer 15 ke pointer yang ditunjukkan oleh data yang sebelum dihapuskan tadi. Nah, di sini jelas sekali bahwa proses penghapusan sebuah node yang harus dilakukan adalah kita harus mencari node yang hendak dihapus. Slide sebelumnya sudah menunjukkan kompleksitas untuk mencari atau menghapus, mencari node yang berada di dalam linked list itu adalah big O of n. Oleh karena itu, kompleksitas untuk menghapus node di dalam list juga big O of n. Berikut potongan program untuk single linked list. Bagian ini adalah bagian pendeklarasian struct untuk node dan struct untuk list beserta pendeklarasian prototipe function yang kita butuhkan pada saat kita mengimplementasikan sebuah single linked list. Slide yang ini menunjukkan potongan program bagaimana kita mendeklarasikan function, membuat sebuah linked list, dan menghapus sebuah node. Terlihat pada bagian yang ini. Bagian yang ini merupakan program utama dari single linked list. Pertama, kita deklarasikan 3 buah variabel, yaitu i, n, dan data menjadi tipe data int. Kemudian kita deklarasikan sebuah variabel ll yang berbentuk tipe struct-nya adalah list. Lalu kita inisialisasikan list yang kita tunjukkan dengan menggunakan variabel ll. Apa yang terjadi pada function init list? Function init list mengerjakan sebuah head, pointer head yang menunjukkan kepada null, dan ukuran size-nya kita beri nilai sama dengan 0. Artinya pengeksekusian function init list ini adalah untuk membuat sebuah struct yang dia tunjukkan ke null dan ukuran dari list kita masih 0.
Kemudian perintah selanjutnya adalah printf jumlah simpul sama dengan, itu merupakan inputan yang harus kita masukkan ke dalam variabel n. Dengan menggunakan looping for, program ini meminta kita untuk menginputkan sebanyak n data yang kita inputkan. Data pertama yang kita inputkan dengan menggunakan perintah scanf lalu dimasukkan ke dalam sebuah linked list dengan menggunakan function addList. Function addList bisa kita lihat pada pendeklarasian bagian ini. Yang pertama, dia akan membentuk sebuah node yang bernama new, ukurannya sebesar node. Lalu dicek apakah new sama dengan null atau tidak. Kalau sama dengan null, maka akan keluar sintak atau perintah error dalam membuat alokasi memori. Dan program kita berakhir. Namun jika seandainya kita berhasil membentuk sebuah node untuk variabel new, sekarang variabel new data, kita tahu node itu dia memiliki member data, akan memasukkan data inputan yang kita inputkan tadi. Jadi kita sekarang ada sebuah node, di dalam membernya diberisikan data inputan yang kita masukkan. Jika seandainya data tadi kita masukkan sama dengan 5, maka node kita sekarang memiliki data yang bernilai 5. Lalu node yang kita bentukkan tadi dia juga memiliki member next. Member next ini akan menunjukkan seperti yang ditunjukkan oleh LPTR head. Kita tahu LPTR head pada saat kita deklarasikan init list tadi, dia menunjukkan kenal, maka node sekarang akan menunjukkan kenal. Selanjutnya LPTR head akan sama dengan new. Sebelum pemanggilan add list, waktu saat kita pemanggilan init list, LPTR head dia tunjuk sama dengan null. Namun setelah kita panggil add list, sekarang LPTR head tunjuk kepada node yang dibentukkan sekarang, dan LPTR size-nya kita increase menjadi 1. Berarti sekarang member size akan sama dengan 1. Artinya kita telah berhasil membentuk sebuah node ke dalam linked list di mana datanya tadi adalah 5. Akan kita lakukan lagi sama halnya, masukkan data yang kedua. Misalnya data yang kedua adalah 10. Berarti sekarang kita bentuk lagi sebuah node dengan tipe data node PTR dengan nama new. Kita cek lagi apakah dia itu null atau bukan. Kalau bukan, new data akan dimasukkan data yang kita baru inputkan tadi. Berarti sekarang kita bentukkan node yang kedua, isi data misalnya 10, lalu new next, member next yang ada pada node yang kedua akan menunjukkan kepada LPTR head. Kita tahu LPTR head tadi tunjuk sekarang adalah ke node yang pertama, maka sekarang node yang baru akan tunjukkan kepada node yang sebelumnya. Lalu LPTR head akan pindah ke atau menunjukkan kepada node yang baru. Dan size sekarang di dalam linked list sudah bertambah menjadi 2. Nah, jelas sekali bahwa penambahan linked list, penambahan node dalam linked list selalu berada di depan pointer head. Kompleksitasnya berarti 1. Kita lakukan lagi dan seterusnya sampai jumlah data yang kita masukkan tadi terpenuhi, baru kita mengerjakan display list. Display list adalah sebuah function yang berfungsi untuk menampilkan seluruh data yang ada pada linked list yang telah kita masukkan. Apa yang dikerjakan oleh function display linked list?
Display linked list pertama akan membentuk sebuah pointer namanya current, di mana current tersebut menunjukkan kepada head. Kita tahu head menunjukkan ke data yang terakhir yang kita inputkan tadi, berarti sekarang current tunjuk kepada data atau node yang terakhir. Sekarang kita cek, selama currentnya tidak sama dengan null, apa yang dikerjakan? Kita akan menampilkan current data. Kita tahu current atau node, current menunjukkan kepada node, dan di mana setiap node ada member data, maka kita hanya menampilkan data dengan menggunakan current data. Kita tahu current data bertipe data integer, oleh karena itu control string untuk current data itu adalah %d. Kemudian pointer current akan kita pindahkan ke current next. Kita tahu current next dia tunjuk kepada node terakhir, dan node terakhir tadi ada member namanya next, dan kita tahu next dia tunjukkan kepada data atau ke node kedua yang terakhir, maka sekarang pointer current menunjukkan kepada data yang kedua yang terakhir. Kemudian kita lakukan pengecekan apakah currentnya sudah sama dengan null. Ternyata belum sama dengan null. Sekarang kita tampilkan lagi data current, dan kita tahu data yang kedua terakhir dia juga memiliki member data, maka kita akan menampilkan nilai dari node yang kedua, dan seterusnya sampai kita memperoleh pointer current tunjuk kepada null. Itulah yang dikerjakan pada function display list. Selanjutnya, karena sebelum berakhir program kita harus menghapus semua node yang ada di dalam linked list dengan menggunakan function free list. Free list sama halnya seperti display list, juga akan menghapus setiap node yang ada di dalam linked list yang berawal dari node yang terakhir sampai dengan node yang pertama. Kemudian baru kita return exit sukses, yang menandakan bahwa program kita itu sudah berhasil kita eksekusi. Bagaimana kita untuk menjalankan program tersebut? Cara menjalankannya dengan, kalau kita menggunakan GCC dengan menggunakan under Unix atau Linux, kita menggunakan perintah gcc min wall min pedantic min g min o mylist. Mylist ini merupakan file eksekusinya atau file output, sedangkan main.c linklist.c ini merupakan file yang hendak kita compile. Setelah itu akan terbentuk sebuah file executable dengan nama mylist. Untuk menjalankan program tersebut kita menggunakan /mylist. Demikian pembahasan dan diskusi kita pada hari ini yang bertema linked list. Terima kasih.